Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini Tuhan, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami, buka hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti dan menangkap setiap kebenaran firman-Mu yang akan terus menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak teman-teman, saudara-saudara membuka Alkitab di dalam kitab Mazmur nomor 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca bagian Alkitab ini untuk saudara-saudara semuanya. Firman Tuhan berkata, aman dalam perlindungan Allah, dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pagi ini. Diberkatilah setiap kita yang mendengar, yang membaca, merenungkan dan melakukan firman-Nya di dalam hidup sehari-hari. Saudara, tema kita pada pagi hari ini adalah aku tetap percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Aku tetap percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Saudara, Mazmur ini digubah atau ditulis oleh Daud. Dan saudara, Daud mengatakan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, bagaimana situasi kondisi yang dihadapi oleh Daud pada masa itu, saudara. Dapat disimpulkan bahwa saat itu ada banyak orang yang ingin membunuh Daud. Banyak orang tidak menyukai akan Daud. Penjahat-penjahat dikatakan menyerang Daud, bahkan dikatakan oleh Alkitab, penjahat-penjahat itu seolah-olah hendak memakan daging Daud. Kemudian di dalam ayat yang kedua juga dikatakan ada begitu banyak lawan, ada begitu banyak musuh yang akan menghilangkan, berusaha membunuh Daud. Saudara, dapat disampaikan, disimpulkan, kondisi saat itu yang dihadapi oleh Daud adalah kondisi yang penuh di dalam kesesakan. Daud ada di dalam kesesakan. Tetapi di dalam kesesakan itu, saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, dia tetap percaya kepada Allah. Di dalam ayat yang ketiga bagian yang terakhir, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Saudara, sebuah teladan yang baik untuk kita di zaman sekarang ini. Daud di dalam kesesakannya, Daud di dalam kesulitan hidupnya, Daud di dalam peperangannya, Daud di dalam pergumulan hidupnya, dia tetap percaya kepada Allah. Saudara, hari-hari ini mungkin hidup saudara penuh dengan pergumulan. Hari-hari ini hidup saudara mungkin penuh dan dalam kesesakan. Tetapi hari ini Tuhan
berfirman kepada kita. Biarlah kita seperti Daud, di dalam kesesakan, di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, dia tetap percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kesesakan itu bukan hanya Daud percaya kepada Allah, tetapi Daud memiliki sebuah kerinduan. Daud memiliki sebuah keinginan, yaitu apa? Dia ingin tetap dekat dengan Tuhan. Dia ingin tetap dekat dengan Tuhan. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, yaitu apa? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Daud tetap ingin dekat dengan Tuhan. Di dalam kesesakannya, Daud ingin membangun hubungan yang tetap intim dengan Tuhan. Dia tidak mau meninggalkan Tuhan. Dia tetap ingin dekat dengan Tuhan. Dengan begitu saudara, Daud akan melihat dan mengalami kemurahan Allah, kebaikan Allah, pemeliharaan Allah. Di dalam ayat yang kelima dikatakan, Daud mengatakan bahwa Allah yang melindungi dia, Allah yang menyembunyikan dia untuk menjaga, untuk memeliharanya. Bahkan Allah yang terus menegakkan kehidupannya. Karena itu di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Saudara, di dalam kesesakan, Daud tetap rindu untuk dekat dengan Tuhan. Di dalam kesesakan, Daud tetap ingin dekat dengan Tuhan, sehingga membuatnya dia tegak kepalanya kembali. Penuh dengan keberanian, penuh dengan kepastian, dia bisa menatap ke depan. Tegaklah kepalaku menghadapi lawan-lawanku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu banyak orang-orang Kristen zaman sekarang. Di dalam kesesakan, dia justru menjauh dari Tuhan. Di dalam kesesakan, dia selalu bersungut-sungut dan menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Tetapi Daud berkata, di dalam kesesakannya, dia tetap rindu untuk selalu dekat dengan Tuhan. Di dalam kesesakannya, Daud tetap rindu, ingin menikmati kemurahan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan pada akhirnya saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, di dalam segala kesesakannya, dia tetap percaya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-13 dikatakan, sesungguhnya aku, kata Daud, aku percaya akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Saudara, di dalam keyakinan itu sungguh luar biasa. Di dalam kesesakan, di dalam pergumulan yang berat, Daud tetap berdoa, Daud tetap berharap, Daud tetap percaya bahwa dia satu saat akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara, saya pernah membaca sebuah artikel yang mengatakan, ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, apakah itu sesuatu yang menyenangkan atau tidak menyenangkan, apakah sesuatu yang baik menurut kita ataupun tidak baik menurut kita. Saudara, segala sesuatu yang kita alami bukan saja itu adalah dalam rencana Tuhan, tetapi juga Tuhan punya alasan untuk mengizinkan segala sesuatu itu terjadi di dalam kehidupan kita. Dia punya alasan dan pasti alasannya adalah yang terbaik buat kita dan saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini kita diingatkan kembali. Di dalam segala kesesakan yang kita alami, di dalam pergumulan yang kita hadapi dan alami, tetaplah kita percaya kepada Tuhan. Dan di dalam kesesakan yang kita alami, tetaplah kita terus dekat dengan Tuhan. Kita terus dekat dengan hadirat Tuhan, sehingga kita bisa menikmati akan kemurahan Tuhan. Sehingga tegaklah kepala kita. Kita penuh dengan keberanian, penuh dengan optimisme untuk kita menatap hari-hari kita ke depan. Sehingga dengan iman kita bisa berkata seperti Daud, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dari Mazmur 27 ini ya Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami, supaya di dalam segala kesesakan pergumulan hidup yang kami alami, kami tetap percaya kepada Engkau. Di dalam kesesakan pergumulan yang hidup yang kami alami,
kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Kami terus tetap menikmati kemurahan-kemurahan Tuhan, sehingga kami beroleh keberanian untuk menghadapi hari-hari di depan kami. Tuhan, di dalam kesesakan kami terus mau belajar seperti Daud. Kami akan tetap melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sekalipun hari-hari ini banyak di antara kami, banyak di antara saudara-saudara kami yang mungkin hidup di dalam kesesakan dan penderitaan dan kesulitan, Tuhan, kami memohon melalui firman-Mu hari ini, kami boleh dikuatkan. Kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, saat ini sedang diopname di rumah sakit, di rumah. Karena Tuhan memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka, Engkau membalut luka-luka mereka, Engkau yang akan mengangkat segala sakit penyakit mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tetaplah semangat, tetaplah bersukacita. Haleluya. Amin.